Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, kelinci dan ayam bekerja sama dengan penuh semangat membangun sebuah istana pasir yang sangat megah di tepi pantai yang indah. Ayam tersenyum sangat lebar sambil meletakkan sebuah bendera kecil di puncak tertinggi istana. Ia merasa sangat bangga dengan hasil kerja keras mereka. Tiba-tiba, seekor kepiting besar muncul dari balik batu dan tanpa sengaja menabrak dinding istana pasir mereka hingga runtuh seketika. Melihat istananya rusak, wajah kelinci berubah drastis menjadi merah padam dengan mata membelalak dan telinga yang berdiri tegak karena kaget. Kelinci kehilangan kendali dan mulai berteriak kencang ke arah kepiting yang ketakutan, membuat kepiting itu lari terburu-buru masuk ke dalam air. Meski ayam mencoba menenangkannya, kelinci justru menghentakkan kakinya dengan keras ke arah sisa-sisa istana pasir hingga semuanya hancur berantakan. Kelinci terduduk lemas di atas pasir dengan tangan mengepal kuat. Ia merasa hatinya sangat panas, seperti ada awan mendung hitam di atas kepalanya. Ayam terdiam dan mundur selangkah. Ia merasa kaget dan sedikit takut melihat ledakan amarah kelinci yang begitu besar dan tidak terduga. Tak lama kemudian, kelinci mulai menangis dengan kencang karena ia merasa kewalahan menghadapi rasa marah yang begitu meluap-luap di dalam dadanya. Dari kejauhan, ibu kelinci datang dengan langkah yang sangat tenang sambil membawa botol air dan handuk kecil untuk menenangkan suasana hati. Ibu berlutut tepat di depan kelinci tanpa sedikit pun memarahi. Ia hanya menatap mata anaknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Ibu memegang tangan kelinci yang masih mengepal, lalu membukanya dengan perlahan sambil membisikkan kata-kata yang menenangkan jiwa kelinci. Ibu mengajak kelinci untuk berjalan perlahan menjauh dari bibir pantai, menuju ke bawah pohon kelapa yang teduh dan berangin sepoi-sepoi. Ayam mengikuti mereka dari belakang dengan setia. Ia membawakan topi kelinci yang tertinggal di pasir agar tidak hilang terkena ombak. Ibu memberikan botol air dingin kepada kelinci agar ia meminumnya perlahan, membantu mendinginkan suhu tubuh dan emosi kelinci yang sedang panas. Ibu mulai mengajak kelinci melakukan gerakan tangan pelangi, yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas sambil menarik napas dalam-dalam. Kelinci mulai mengikuti gerakan ibu dengan perlahan, menarik napas dari hidung dan membuangnya lewat mulut secara teratur dan tenang. Secara visual, awan hitam petir di dalam hati kelinci perlahan-lahan berubah menjadi hujan gerimis yang sejuk hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Kelinci akhirnya merasa lega dan menyandarkan kepalanya di bahu ibu. Ia merasa sedikit lelah karena energi kemarahannya tadi sudah terkuras habis. Ayam mendekat dengan penuh empati dan memberikan sebuah kerang kecil berwarna cantik yang ia temukan di pasir sebagai tanda persahabatan. Kelinci menerima kerang itu dengan senyum tipis. Ia mulai bisa bernapas dengan lega, dan suaranya tidak lagi terdengar bergetar karena emosi. Dengan penuh keberanian, kelinci menatap ayam dan meminta maaf karena telah menghancurkan sisa istana pasir mereka dalam keadaan marah tadi. Ayam setersenyum dan memeluk kelinci dengan erat, menunjukkan bahwa persahabatan mereka jauh lebih berharga daripada bangunan pasir yang rusak. Ibu kelinci kemudian mengeluarkan sebuah buku gambar kecil untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa itu badai di dalam hati. Di dalam buku itu, ibu memperlihatkan gambar seseorang yang sedang marah, terlihat sangat mirip dengan gunung berapi yang akan segera meletus.
Gambar selanjutnya menunjukkan bahwa napas yang dalam berfungsi seperti air dingin yang bisa menyiram api gunung berapi agar tidak meletus hebat. Kelinci mengangguk paham dan belajar sebuah pelajaran penting, bahwa merasa marah itu boleh, asalkan kita tidak menyakiti orang lain atau lingkungan. Mereka bertiga kembali ke tepi pantai dan melihat kepiting tadi mengintip malu-malu dari balik batu karang, seolah ingin meminta maaf juga. Kelinci melambaikan tangan dengan ramah kepada kepiting, menunjukkan bahwa badai kemarahannya sudah benar-benar berlalu dan ia sudah tenang. Dengan semangat baru, mereka mulai membangun istana pasir yang baru. Kali ini mereka berjanji akan membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Ayam menemukan teknik baru yang sangat cerdik, yaitu mencampurkan sedikit air laut agar dinding istana pasir mereka menjadi lebih kokoh. Kelinci bekerja dengan sangat fokus dan tenang. Ia menggunakan jari-jarinya yang mungil untuk membuat ukiran-ukiran indah di setiap dinding. Matahari pun naik semakin tinggi, menyinari pantai dan menciptakan bayangan-bayangan panjang yang artistik di atas hamparan pasir putih. Tak lama kemudian, beberapa anak hewan lain seperti kura-kura kecil dan burung camar datang mendekat karena tertarik melihat kota pasir mereka. Kelinci sempat merasa ragu sejenak, karena ia takut istananya akan rusak lagi jika ada terlalu banyak orang yang ikut bermain di sana. Ibu kelinci memberikan kode jempol dan senyuman dari kejauhan, memberikan semangat kepada kelinci untuk berani berbagi ruang dengan teman baru. Kelinci menarik napas dalam untuk menenangkan kegelisahannya, lalu ia tersenyum dan mengajak teman-teman baru itu untuk berbangun bersama. Suasana di tepi pantai menjadi sangat ramai dan penuh laha. Semua anak hewan bekerja sama dengan rukun untuk membangun kota pasir yang luas. Namun, tiba-tiba, sebuah ombak kecil datang menyapu bagian depan kota pasir mereka tanpa bisa dicegah oleh siapapun di sana. Kelinci terdiam sejenak melihat sebagian bangunannya runtuh lagi. Semua teman-teman menahan napas menunggu reaksi yang akan diberikan kelinci. Kali ini kelinci tidak meledak. Ia hanya menarik napas panjang dan mencoba untuk tetap tenang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu. Sambil tertawa kecil, kelinci berkata kepada teman-temannya bahwa mereka bisa membangun tembok penahan ombak agar kota mereka lebih aman. Ayam merasa sangat bangga dan kagum melihat betapa cepatnya kelinci belajar untuk mengelola emosinya dan tetap berpikir jernih saat ada masalah. Mereka semua bergotong royong mengumpulkan batu karang mati dan ranting pohon untuk dijadikan benteng pertahanan yang kuat di sekeliling kota pasir. Waktu berlalu hingga sore hari tiba, langit di atas pantai mulai berubah warna menjadi perpaduan oranye, ungu, dan merah puting yang sangat memukau. Kota pasir mereka akhirnya selesai dibangun dengan sangat megah, lengkap dengan benteng batu karang dan menara tinggi yang terlihat sangat luar biasa. Ibu kelinci mengabadikan momen spesial tersebut dengan memotret kota pasir dan anak-anak menggunakan kamera kayu mainannya yang unik. Mereka semua duduk melingkar di atas pasir yang mulai dingin, menikmati camilan buah-buahan segar yang telah disediakan oleh ibu kelinci sejak tadi. Kelinci bercerita dengan penuh kegembiraan tentang betapa senangnya ia hari ini karena berhasil menjaga hatinya tetap tenang meski menghadapi tantangan. Ayam memuji perubahan sikap kelinci yang luar biasa, membuat kelinci merasa sangat bahagia dan bangga pada dirinya sendiri di dalam hati. Ibu kelinci memberikan pesan penutup yang bijak bahwa hati manusia itu seperti langit, sedangkan emosi hanyalah cuaca yang akan selalu berganti. Kelinci memandang ke arah langit sore yang damai,
Ia menyadari bahwa kedamaian di dalam hatinya jauh lebih indah daripada apapun di dunia ini. Satu persatu teman baru mereka mulai berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing sambil berjanji akan bertemu lagi di pantai besok pagi. Kelinci dan ayam mulai membereskan semua peralatan mainan mereka, memasukkannya ke dalam tas dengan rapi agar tidak ada yang tertinggal di pantai. Mereka bertiga berjalan pulang menyusuri garis pantai, meninggalkan jejak kaki yang perlahan-lahan mulai terhapus oleh air laut yang pasang. Kelinci berhenti sejenak dan menoleh ke belakang untuk melihat kota pasirnya yang mulai tertutup air laut dengan tatapan yang sangat tenang. Ia melambaikan tangan tanpa ada rasa sedih sedikit pun, karena ia tahu bahwa besok ia memiliki kesempatan baru untuk berkreasi kembali.